Jadi perkenalkan, nama saya Raffi Syah Bintang Paramudia dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan 2025. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas 3 pemrograman komputer tentang kondisi if else. Nah, jadi untuk yang tugas ketiga ini kita mulai dari kondisional dulu. Nah, kondisional di sini adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan program menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan kondisi yang benar atau salah. Konsep dasar if-else ini pada dasarnya, if-else dalam Python adalah sebuah konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan atau mengontrol aliran program. Konsep ini memungkinkan sebuah program untuk menyalahkan apakah kondisi benar atau salah. Setelahnya, program akan menjalankan blok kode yang sesuai berdasarkan evaluasi tersebut. Nah, mari kita uraikan lebih lanjut ya dari konsep dasar if-else ini. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah if. If adalah kata kunci dalam Python yang digunakan untuk membuat sebuah pernyataan kondisional. Jika hasilnya benar, blok kode di bawah jika dijalankan. Jika hasilnya false, blok kode di bawah dilewatkan. Nah, untuk poin yang kedua, else. Else adalah kata kunci yang digunakan untuk menangkap semua kasus lain yang tidak memenuhi kondisi if. Else tidak memiliki kondisi sendiri. Nah, blok kode di bawah else hanya dijalankan jika kondisi if sebelumnya menghasilkan false. Nah, yang ketiga ada elif. Elif yang merupakan singkatan dari else if digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan setelah if. Dengan elif, kamu bisa memiliki sejumlah kondisi yang akan diperiksa secara berurutan. Nah, jika kondisi if menghasilkan false, kondisi elif berikutnya akan diperiksa dan seterusnya. Namun, saat kondisi elif menghasilkan true, blok kode yang sesuai akan dijalankan dan program melompati sisa pernyataan elif atau else jika ada. Oke, lanjut aja. Nah, kita lanjut ke sintaksis if else. Nah, di sintaksis if else dalam Python mengacu pada aturan penulisan kode dalam menggunakan struktur conditional if else. Nah, penjelasannya itu if diikuti oleh kondisi yang ingin kamu periksa. Kondisi ini harus menghasilkan nilai boolean, yaitu true atau false. Kondisi umum adalah ekspresi perbandingan, tetapi bisa juga berupa nilai atau ekspresi lainnya yang menghasilkan nilai boolean. Nah, titik 2 nih. Setelah kondisi, kamu harus menambahkan tanda titik 2. Titik 2 menandakan kamu telah selesai menulis kondisi dan siap untuk menulis blok kode yang akan dijalankan jika kondisi tersebut. Terus ada indentasi. Setelah titik 2, kamu perlu memberikan indentasi, biasanya 1 tab atau 4 spasi, sebelum menulis blok kode yang dijalankan. Blok kode ini bisa terdiri dari 1 atau lebih baris. Semua baris yang memiliki indentasi yang sama, setelah itu akan dianggap sebagai bagian dari blok kode yang sama. Lalu ada else. Else ini digunakan untuk menangkap semua kondisi lain yang tidak memenuhi kondisi if. Sama seperti if, else harus diikuti oleh titik 2 dan blok kode yang diindentasi. Lalu selanjutnya ada fungsi percabangan if. Nah, fungsi percabangan if mulai dari program percabangan yang sederhana terlebih dahulu, agar mudah dipahami dan sebagai landasan belajar Python dasar. Nah, percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Percabangan ini digunakan untuk mengeksekusi program jika kondisi bernilai benar atau true, dan jika kondisi bernilai salah atau false. Nah, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Nah, blok kode if pada Python strukturnya seperti ini ya. Jadi, if kondisi statement dalam kurung. Lalu selanjutnya ada contoh penggunaan if pada Python. Nah, jadi ini bisa dilihat ya, belanja sama dengan input total belanja. Apa ini ya seperti algoritmanya. Lalu ini adalah hasilnya total belanja 85.000 selama. Nah, seperti itu ya. Lalu kita lanjut, ada fungsi percabangan else if. Nah, pengambilan keputusan dengan kondisi if else if merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan else if, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, hampir sama dengan kondisi else,
Bedanya kondisi else if bisa banyak dan tidak hanya satu. Jadi bisa lebih dari satu. Nah, ini salah satu contoh penggunaan else if. Nah, di sini hari ini Selasa, saya akan kuliah. Ya, ini contoh algoritmanya ya. Saya akan kuliah. Lalu kita lanjut. Nah, fungsi perjabangan else if ini, pengambilan keputusan dengan kondisi if else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Nah, kondisi if else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar atau true, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah atau false, mereka maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Nah, ini contoh penggunaan if else. Lama, terus pinjam sama dengan input. Ini algoritmanya dan ini hasilnya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke boolean nih. Nah, boolean ini apa sih? Boolean ini adalah sebuah tipe data yang memang hanya memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah. Dalam bahasa pemrograman, nilai true atau benar dapat diganti atau dialihkan menjadi satu, sedangkan nilai false atau salah dialihkan menjadi nol. Contohnya, dalam pembuatan kode program adalah saat kita harus menentukan apakah angka tersebut genap atau ganjil berdasarkan input pengguna. Nah, dengan kasus ini, maka kita harus melakukan cek terlebih dahulu apakah angka tersebut bisa menjadi 2 untuk mendapatkan hasil genap. Nah, jika tidak bisa, maka akan dihasilkan angka ganjil. Nah, tipe boolean yang akan digunakan untuk menampung kondisi tersebut, apakah dalam kondisi benar atau salah. Lebih jelasnya saat mempelajari sebuah kondisi perjabangan dalam program seperti if. Lalu kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa fungsi boolean nih. Nah, yang pertama itu pengambilan keputusan. Boolean menentukan code mana yang akan diikuti program berdasarkan kondisi yang bernilai true atau false. Nah, yang kedua ada operasi logika. Boolean memungkinkan operasi logika seperti AND dan dalam kurung dan ini OR 1 dan NOT 1. Nah, operasi ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi boolean. Nah, lalu ada yang berikutnya pengujian kondisi. Nah, di sini tuh biasanya programmer menguji apakah suatu kondisi sudah terpenuhi atau tidak atau belum. Nah, pengendalian program flow, pengendalian loop atau iterasi loop while atau for biasanya menggunakan kondisi boolean untuk menentukan kapan loop harus berhenti. Nah, lalu yang terakhir ada representasi status. Boolean merepresentasikan status on atau off, atau tidak, aktif atau tidak aktif. Lalu selanjutnya flowchart. Nah, di sini flowchart adalah diagram atau bagan alur yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah, keputusan, dan alur dari suatu proses atau prosedur. Nah, ada beberapa fungsi dari flowchart ini. Yang pertama adalah visualisasi proses. Visualisasi proses ini tuh menggambarkan secara visual langkah-langkah yang harus dilalui dalam suatu proses. Lalu yang kedua ada mempermudah pemahaman, membuat proses yang kompleks menjadi lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga ada membantu identifikasi masalah, membantu menemukan kesalahan atau kekurangan dalam suatu sistem atau proses. Lalu yang keempat, alat komunikasi. Nah, ini tuh bisa menjadi alat komunikasi yang efektif antara anggota tim dalam proyek karena dapat mengurangi resiko salah penafsiran. Lalu yang terakhir, perencanaan dan menganalisis. Nah, ini tuh digunakan dalam perancangan, analisis, dan optimasi alur kerja. Nah, ini ada contoh flowchart-nya nih. Jadi, flowchart tadi kan sebuah bagan ya. Nah, jadi bagian pertama di sini ada start, power on, lalu scan environment, lalu generate map and location, lalu plan route, vacuum on. Nah, selanjutnya ke sini, follow route. Ya, seperti inilah. Nanti sudah seperti ini, langsung ke end. Lalu selanjutnya, nah di sini tuh ada nih beberapa simbol pada flowchart. Nah, di sini lumayan banyak ya. Di sini ada salah satu contoh ini flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Nah, jadi simbolnya seperti panah-panah ini. Lalu yang kedua ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start atau akhir juga.
stop dari suatu kegiatan. Jadi jika ingin memulai dan mengakhiri itu menggunakan terminator simbol. Lalu yang ketiga ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Jadi seperti penyambungan ya dari proses dalam lembar atau halaman yang sama ini. Lalu ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Jika konektor simbol tadi kan yang sama. Nah, kalau yang bawah ini tuh untuk yang berbeda, lembar atau halaman yang berbeda. Nah, lalu ada processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Lalu yang ke selanjutnya ini simbol manual operation. Nah, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Lalu ada simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Lalu ada simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Lalu lanjut yang ke sini, simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Lalu yang berikutnya ada simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Lalu yang berikutnya ada simbol predefined process, itu adalah simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Lalu simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Lalu ada simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Yang berikutnya ada simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Lalu yang berikutnya ada simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Nah, lalu yang terakhir ini ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Oke, jadi lanjut aja ke Scratch. Nah, jadi di Scratch ini tuh kita belajar tentang materi yang tadi saya sampaikan, yaitu if, else, dan elif ya. Jadi di sini kita kembali ke Scratch, yang dimana tuh ada panel-panel gini ya. Ini ingatan lagi kalau misal ingin memulai menggunakan yang when click ini ya. Jadi di sini tuh sudah ada algoritmanya ini. Jadi langsung saya jelaskan. Jadi di sini ada set temperatur tuh 26,7. Jika temperatur kurang lebih dari 20, maka turn the heater on. Maka Scratch ini tuh akan bilang turn the heater on. Terus di sini ada if temperatur lebih dari 19,9 dan temperatur kurang dari 25,1, maka dia akan bilang oke. Nah, tetapi kalau misalnya temperatur di sini tuh kurang dari 19,9 dan yang di sini lebih dari 25,1, tuh Scratch akan bilang turn the cooler on gitu. Nah, terus kita ke Python ya. Nah, jadi di Python ini ya sama aja sih kayak di Scratch tadi. Tapi di sini ya mungkin lebih kayak gini, lebih kompleks, ada print-print gini. Jadi di sini temperatur sama dengan 20. Nah, jika temperatur kurang dari 20, maka dari Python ini akan print turn the heater on. Nah, terus kalau misalnya di sini tuh temperatur lebih dari 20 dan temperatur kurang dari 25, si Python itu akan print oke. Terus kalau misalnya temperatur ini tuh kurang dari 20 dan yang ini lebih dari 25, itu Python akan print turn the cooler on. Jadi sebenarnya sama aja yang kayak di Scratch tadi, tapi ini kita memakai Python ya. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke Scratch. Nah, di sini Scratch ini ya, ini udah ada algoritmanya gini ya, udah jadi gini. Ya, ngingetin lagi sih ini, mulai pakai ini, dan ini ya beberapa panel untuk menjalankan algoritmanya, dan di sini menjadi itu untuk mulai suatu program. Jadi di sini saya ingin menjelaskan
Di sini sekarang menanyakan kita nih, where do you want to drive? Gimana kita mau berkendara, mau menyetir lah, nyetir pakai mobil. Di sini ada South Africa, Meksiko, India, Prancis, France. Nah, terus di sini kita ditanyakan juga berapa umurmu, how old are you? Nah, jadi di sini nih if else nih. Nah, di sini tuh if misal di South Africa ini kita misal tadi kan kita ditanyain ini kan. Nah, kalau misal kita jawabnya South Africa, terus tadi kan kita ditanyain juga tentang umur. Nah, jadi kalau misal di Afrika ini kita jawab umur kita lebih dari 16, itu tuh kita boleh setir, you can drive. Nah, tapi kalau misal di South Africa itu tuh kita jawab kurang dari 16 umur kita, itu tuh you can drive. Jadi kita nggak boleh nyetir. Lalu lanjut ke yang Meksiko ya. Kalau misal di Meksiko kita ngisi lebih dari 17 umur kita, itu tuh kita boleh you can drive. Tapi kalau misal di sini kita ngisi lebih dari 15 tapi kurang dari 17, you can drive with parental agreement. Kita boleh berkendara di bawah pengawasan orang tua. Nah, terus selanjutnya yang di Meksiko ini, kalau misal kita isi umur kita lebih dari 14 tapi kurang dari 15, you can drive with parental supervision. Nah, tapi kalau misal di bawah dari 14 ini, itu tuh ya you can drive, kita nggak boleh nyetir di sini. Dan begitu pun dengan India dan Prancis. Di sini India simpel sih, kalau lebih dari 17 ya boleh, kalau kurang ya you can drive ya nggak boleh. Nah, terus kalau di Prancis, kalau misal lebih dari 17, boleh. Kalau misal lebih dari 14 tahun, kurang dari 17 tahun, you can drive with supervision. Kalau misal di bawah 14 tahun, yaitu you can drive. Di sini juga ada data is not available for this country. Ya, simple sih, simple aja. Di sini ya langsung aja ya kita coba mungkin ya. Di sini kita ditanyakan where do you want to drive? Gimana kita mau nyetir. Misal kita coba South Africa. Kita pencet. Nah, kita ditanyain kan, how old are you? Jadi, umur kita berapa? Nah, jadi di sini kan lebih dari 16 itu boleh. Coba kita isi 17. You can drive, karena kita udah lebih dari 16 tahun. Terus, misal kita yang isi yang Meksiko. Coba Meksiko. Nah, di sini kan Meksiko menjelaskan bahwa lebih dari 17 itu baru boleh nyetir. Kalau misal lebih dari 15 tapi kurang dari 17 itu boleh nyetir tapi di bawah pengawasan orang tua. Jadi di sini kita um, coba isi lah ya. Ini Meksiko. Kita coba isi yang di bawah pengawasan orang tua. Berarti kita coba isi 16. Nah, you can drive with parental agreement. Jadi kita boleh nyetir di bawah pengawasan orang tua kalau misal umur kita tuh di atas 15 tapi masih di bawah 17. Tuh. Dan mungkin yang India tuh ya juga sama yang South Africa. Terus yang di Prancis ini juga hampir sama kayak yang di Meksiko, tapi kita coba yang Prancis ya. Nah, coba Prancis. How old are you? Tadi sih mungkin ya kalau misal lebih dari 17 kan kita kan boleh nih, kita boleh mengendarai. Nah, coba kita isi yang di atas 14 tapi di bawah 17. Mungkin kita ngisi 15. Nah, di sini menyatakan bahwa you can drive with supervision. Ya, jadi ya simpelnya gitu yang diskresi ini. Nah, lalu kita ya mungkin langsung aja lanjut ke Python ya. Nah, di sini ya Python sama aja kayak yang di tadi ini. Jadi di sini ada variable country, terus ini tuh ya nanya hal yang sama kayak tadi. Where do you want to drive? South Africa kah, atau Meksiko kah, atau India, Prancis. Terus dia juga menanyakan berapa umurmu gitu. Nah, jadi di sini saya langsung menjelaskan aja ya. Kalau misal di South Africa itu lebih dari 17, itu tuh you can drive, boleh. Tapi kalau misal kurang dari 17, di sini tuh print tuh akan
ini you can drive, dia akan ngeprint you can drive, kamu nggak boleh nyetir. Lalu yang di Meksiko lebih dari 18 itu boleh nyetir. Terus lebih dari 16 tapi masih di bawah 18 itu you can drive with parental agreement. Terus di bawah, di atas 15, di bawah 16 tuh you can drive with parental supervision. Jadi ya sebenarnya sama aja kayak yang di India juga, ini lebih dari 18 itu boleh nyetir, di bawah 18 tuh belum boleh nyetir. Terus di atas yang di Prancis ini di atas 18 boleh nyetir, di atas 15 tapi di bawah 18 itu tuh masih you can drive with supervision. Kalau misal di bawah 15 itu ya you can drive, kamu nggak boleh nyetir sama sekali. Jadi ya simpelnya gitu aja sih untuk if else ini dari Scratch maupun yang ini ya yang Python ya, ya hampir-hampir sama. Jadi mungkin ya segitu dulu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin kurang penjelasannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.